Selamat pagi saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita akan belajar tentang Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya mengingatkan saudara pada hari ini bahwa setiap kita mesti harus bertumbuh. Hubungan kita dengan Tuhan seperti menara Daud. Kata kerennya adalah kedewasaan rohani. Kita memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan, khususnya di akhir zaman ini atau di situasi yang sulit ini. Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam ayat ini ada satu kalimat yang mengatakanlah, tetapi bertumbuhlah. Kata bertumbuh itu bukan sesuatu yang dari luar sehingga saudara bertumbuh. Tapi kalimat bertumbuhlah adalah suatu himbauan bahwa setiap kita secara pribadi harus berusaha mengusahakan untuk kita bertumbuh. Keputusan pribadi kita mau bertumbuh atau tidak. Yang dianjurkan oleh Petrus dalam suratnya dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu membutuhkan sesuatu pertumbuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan secara utuh di dalam kehidupan ini, yang kita sebut dengan pertumbuhan rohani. Jadi kita harus mengalami pertumbuhan rohani itu. Tidak bisa tidak kita harus mengalami pertumbuhan rohani menjadi dewasa secara rohani. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan kita bertumbuh secara rohani, kedewasaan rohani kita, dikatakan di dalam Kidung Agung, hubungan kita itu seperti leher kita seperti menara Daud. Dan disitulah kita bisa memperoleh apa yang disebut dengan senjata Allah. Atau disimpan untuk senjata. Di dalam Efesus 6 ayat yang 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi hanya orang-orang yang bisa memiliki kerohanian yang dewasa, dia memiliki senjata, dan dia sanggup melawan si iblis. Dan orang-orang dewasa inilah yang mungkin kita bisa tampil sebagai pemenang. Jadi setiap kita perlu seperti itu. Dikatakan Kidung Agung pasal 4 ayat yang keempat, lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. Kalimat berikutnya, 1000 perisai tergantung padanya. Bukan sekedar senjata yang kita miliki. Dikatakan dalam Kidung Agung bahwa lehermu seperti menara Daud dan 1000 perisai tergantung padanya. Artinya bahwa kita ini suatu kehidupan rohani yang meningkat tinggi, pengenalan akan Tuhan begitu luar biasa, maka hidup kita itu tidak mudah terlukai karena 1000 perisai tergantung di dalam kehidupan kita. Perisai sangat berbeda fungsinya dengan senjata. Perisai gunanya untuk melindungi kita dan senjata untuk membunuh atau melawan si musuh. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16 dikatakan, dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau kita punya hubungan kita yang meningkat tinggi,
menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, pengenalan kita akan Tuhan begitu mendalam, maka kita akan memiliki senjata. Bukan senjata untuk membunuh, mengalahkan akan musuh, tapi bahkan 1000 perisai tergantung di dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa melukai akan kehidupan kita, melukai hati kita, melukai rohani kita. Tidak bisa, karena 1000 perisai tergantung pada kehidupan kita. Dan itu hanya dimiliki jika kita mempunyai pengenalan akan Tuhan begitu rupa. Banyak orang Kristen mudah terluka, tidak ke gereja, bisa terluka dengan pendetanya, bisa terluka dengan sesama jemaat. Karena apa? Dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan tidak bertumbuh, kita hanya anak kecil. Orang seperti ini tidak bisa berperang. Kita butuh pengenalan akan Allah, bertumbuh, dan kita memiliki senjata dan perisai. 1000 perisai tergantung pada kita. Saudara dan saya tidak akan mudah terlukai karena ada perisai yang melindungi kita. Tidak ada panah api si jahat yang bisa menembus akan roh jiwa kita. Dan orang seperti ini akan tampil sebagai pemenang. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal-pasal awal kedua dibeberkan tentang 7 jemaat dengan perbedaan-perbedaan teguran. Tapi dikatakan di akhir setiap jemaat dikatakan barang siapa menang. Berarti siapa yang menang? Berarti juga ada yang kalah. Jadi barang siapa menang adalah orang-orang yang bertempur dan boleh tampil sebagai pemenang. Dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7 itu soal langit dan bumi yang baru. Dikatakan barang siapa menang, ia akan peroleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang. Siapa yang menang? Yang memiliki senjata dan perisai. Siapa yang memiliki senjata dan perisai? Orang yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh hubungan kita dengan Tuhan begitu intim, bagaikan menara Daud. Saya harap saudara kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini, kondisi seperti ini, bukan kita menjadi lemah. Ini saatnya kita membangun bersama-sama hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita menjadi dewasa rohani kita. Bahkan kita punya senjata, dan 1000 perisai tergantung dalam kehidupan saudara dan saya. Dan iblis tidak bisa mengalahkan saudara dan saya. Otomatis selesai permasalahan ini, saudara dan saya akan tampil sebagai pemenang. Tuhan memberkati.